Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di dalam video pembelajaran kali ini. Selamat berjumpa. Ya, kita belajar hari ini materinya pasti tentang matematika dengan saya Wilda Septiana. Hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan atau exponentiation. Perpangkatan adalah pengulangan dari perkalian. Seandainya Bu Wila punya 2 pangkat 6, maka dengan pangkat 6 artinya 2-nya diulang sebanyak 6 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2. Jadi 2-nya ada sebanyak 6 buah. Maka perpangkatan mempunyai makna yaitu perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Itu adalah definisi dari pangkat. Sedangkan sifat-sifat dari pangkat atau properties terdiri dari 4 buah sifat-sifat atau properties. Sifat yang pertama yang akan dibahas di sini adalah tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Jadi, pada bilangan berpangkat 2 pangkat 3 jika dikalikan dengan 2 pangkat 4 dapat dikerjakan dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya jika memiliki bilangan basis yang sama, yaitu sama-sama dengan 2, sehingga menghasilkan 2 pangkat 7. Atau jika dijabarkan, 2 pangkat 3 terdiri dari 2 kali 2 kali 2 dan 2 pangkat 4 terdiri dari 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya sama juga dengan 2 pangkat 7. Sama dengan cara yang sebelumnya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa pangkat pada perkalian bilangan berpangkat dapat dijumlah jika memiliki bilangan dasar yang sama. Seperti pada contoh di samping, bilangan dasarnya sama-sama 2, sehingga pangkatnya dapat dijumlah. Berbeda jika bilangan dasarnya tidak sama. Maka jika bilangan dasarnya tidak sama, tidak dapat dijumlah pangkatnya. Jadi dikerjakannya dengan cara manual, dikalikan seperti mengalikan bilangan biasa. Jadi kita bisa ambil contoh perkalian pada bilangan berpangkat yang tidak memiliki bilangan dasar yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Di sini yang satu bilangan dasarnya 2, yang satu 3. Sehingga jika dikalikan secara manual hasilnya adalah 72. Begitu cara menyelesaikan jika memiliki bilangan dasar yang tidak sama. Sifat yang kedua adalah pembagian pada bilangan berpangkat. Contohnya 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4. Jika kita jabarkan 3 pangkat 7 3-nya ada sebanyak 3 kali dan 3 pangkat 4 3-nya ada sebanyak 4 kali. Di sini bilangan 3-nya dapat kita coret karena memiliki nilai yang sama, sehingga tersisa 3 buah bilangan 3 di bagian atas dan dapat dituliskan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Atau dari penyelesaian di atas bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 4 dengan mengurangkan pangkatnya, sehingga hasilnya juga sama-sama 27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan pembagian pada bilangan berpangkat yang memiliki bilangan dasar yang sama, di sini contohnya adalah sama-sama bilangan 3, dapat dengan cara mengurangi pangkat-pangkatnya. Pangkat yang di atas dikurangi oleh pangkat yang di bawah. Namun berbeda caranya jika memiliki bilangan dasar yang berbeda. Jadi jika memiliki bilangan dasar yang berbeda, maka tidak dapat diselesaikan dengan mengurangi pangkatnya. Kita ambil contoh. 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4. Di sini memiliki bilangan dasar yang berbeda. Bagian atas bilangan dasarnya 3, bagian bawah bilangan dasarnya 2. Sehingga jika dikalikan manual hasilnya sama dengan 27/16. Sehingga di sini tidak dapat kita selesaikan contoh dari
pembagian ini tidak dapat kita selesaikan dengan cara mengurangi pangkat seperti contoh yang ada di atas. Jadi jika memiliki bilangan dasar yang tidak sama, maka pangkatnya tidak dapat dikurangi. Sifat yang ketiga adalah bilangan berpangkat yang berpangkat 0. Jadi pada bilangan berpangkat, jika dia memiliki pangkat 0, bilangan apapun jika dipangkatkan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1, kecuali jika bilangan 0. Jadi bilangan apapun jika dipangkatkan dengan pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, kecuali bilangan 0. Ini adalah salah satu keistimewaan dalam bilangan berpangkat. Jadi dalam bilangan berpangkat mempunyai keistimewaan dengan pangkat 0, hasilnya 1. Sifat yang keempat adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Kita punya contoh di sini 2 pangkat 3, kita pangkatkan 4. Artinya 2 pangkat 3-nya ada sebanyak 4 kali, atau 2 kali 2 kali 2-nya ada sebanyak 4 kali. Sehingga jika kita totalkan 2-nya ada sebanyak 12 kali, atau 2 pangkat 12. Nah, dengan cara cepatnya bisa dengan mengalihkan pangkatnya. Jadi sama dengan 3 dikali 4, hasilnya juga 12. Jadi jika pangkat dipangkatkan kembali, dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan pangkat-pangkatnya, yaitu pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 4. Hasilnya sama dengan kita menjabarkan dari yang 2 pangkat 3-nya sebanyak 4 kali. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan dapat kita selesaikan dengan cara mengalihkan pangkat-pangkatnya. Itu adalah cara menyelesaikan bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Kelas selanjutnya kita akan membahas tentang akar bilangan atau root. Apa itu akar bilangan? Akar bilangan adalah sebuah operasi bilangan yang merupakan bentuk lain untuk menyatakan perpangkatan atau bilangan berpangkat. Jadi selain dengan menyatakan dengan pangkat, kita juga bisa menyatakan dengan akar. Jadi kita membalik prosesnya. Contoh, jika kita punya A pangkat B sama dengan C, maka dapat kita balik prosesnya dengan mencari A dengan cara akar pangkat B dari C. Contoh, kalau pakai bilangan, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika kita mau mencari 2-nya, kita balik prosesnya, maka dengan cara akar pangkat 3 dari 8, hasilnya sama dengan 2. Atau contoh lain, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka kita balik prosesnya, akar dari 9 sama dengan 3. Nah, di sini 2-nya tidak perlu ditulis, karena 2 termasuk bilangan akar yang tidak perlu ditulis. Bagaimana cara menyelesaikan akar dengan cepat? Salah satunya adalah dengan menghafalkan bilangan berpangkatnya. Bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Nah, di sini saya tuliskan kembali bilangan-bilangan berpangkat 2 dan hasilnya dari 1 sampai 10. Pangkat 1, 1, pangkat 2, 4, dan seterusnya. Dan bilangan berpangkat 3 juga sama pentingnya untuk kita hafalkan, yaitu 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3. Ini adalah bilangan-bilangan yang penting untuk kita hafal, sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam menyelesaikan pengakaran. Contoh, jika kita punya akar pangkat 3 dari 1728, maka kita cukup melihat bilangan akhirnya, yaitu 8. Nah, dengan bilangan akhirnya 8, kita lihat di perpangkatan 3 itu adalah sama dengan 2 pangkat 3. Maka bisa dipastikan bahwa 8 itu belakangnya 1728 itu angka yang keduanya adalah 2. Kita tinggal mencari digit yang pertama. Karena 1728 ada di antara 10 pangkat 3 dan 20 pangkat 3, maka dengan ini
dapat kita pastikan bahwa digit depan dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah 1 dan hasilnya sama dengan 12. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.